Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Intan. Di sini kita belajar mikrotik yang mempelajari tentang networking models. Oke. Dan di sini networking models ini kita akan mempelajari konsep dari networking modelsnya. Kemudian kita bahas tentang TCP atau IP models. Kemudian ada encapsulation dan decapsulation. Kemudian ada oscillators dan models. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang konsep dari networking models. Nah, teman-teman, berbicara tentang networking models itu identik sekali dengan jaringan komputer. Jaringan komputer itu mencakup pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dari awal belajar administrasi jaringan, mulai dari vendor-vendor apapun seperti Cisco, Mikrotik, itu adalah memperkuat dasar dari jaringan komputernya nih. Jadi, kita harus menguatkan basic jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk memperdalam tentang basic jaringan komputer itu dengan mempelajari networking models ini, teman-teman. Lalu, apa sih networking models itu? Nah, teman-teman, jadi networking models itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan perangkat komputasi agar dia dapat saling terhubung atau saling berkomunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan banyak sekali mestinya ya, teman-teman. Bukan hanya komputer saja, ada server dan lain-lainnya. Itu pentingnya berasal dari berbagai macam vendor. Jadi, kata kuncinya adalah bagaimana vendor-vendor itu bisa saling terkomunikasi antar satu sama lainnya. Nah, untuk berkomunikasi tersebut, itu maka dibutuhkan suatu aturan tersebut disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor itu nantinya dapat saling berkomunikasi dengan OpenStar networking models yang tersedia. Jadi, bagaimana di setiap vendor itu menggunakan aturan yang sama atau networking models yang sama agar mereka dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bisa saling bertukar data. Nah, untuk saat ini networking models yang tersedia dan terkenal itu ada dua. Yang pertama dengan OSI model, ini dibuat oleh International Organization for Standardization. Kemudian ada TCP IP models yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Nah, selanjutnya kita akan berbincang tentang sebelum adanya networking models nih, teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi, sebelum adanya networking models atau sebelum tersedianya networking models itu, setiap vendor itu dia memiliki network modelnya masing-masing. Misal vendor Cisco, itu dia punya networking models apa, vendor Mikrotik, dia punya networking models apa. Ini salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM itu dia membuat networking modelsnya sendiri dengan nama SNA. Sistem Arsitektur Model Network. Maka dari itu, jika setiap vendor itu dia memiliki network modelnya sendiri, maka akan muncul masalah nih. Masalahnya itu apa sih? Masalahnya, teman-teman, jika suatu jaringan komputer itu tersendiri dari beberapa vendor nih, dan setiap vendor-vendor tersebut itu dia memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, maka itu akan terdapat masalah atau mendapat kesulitan untuk menghubungkan antara vendor-vendor tersebut agar saling terhubung karena mereka memiliki networking models yang berbeda, jadi mereka susah untuk terhubung. Nah, maka dari itu ada kalanya open networking models itu dia sebagai pembuka agar setiap vendor-vendor itu dia dapat saling berkomunikasi dan menghubungkan antara vendor yang lainnya. Jadi nantinya di setiap vendor itu dia hanya akan menggunakan networking model saja, baik yang dari OSI model atau TCP model. Tetapi untuk saat ini yang familiar dan sangat sering digunakan itu konsep dari TCP IP model, teman-teman.
meskipun OC Models itu dia lebih sering digunakan untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya tetap sama, yaitu untuk menghubungkan atau terkoneksinya antara vendor. Mungkin untuk perbedaan dari OC dan TCP Models IP itu nantinya kita akan bahas di selanjutnya nih. Nah, jadi intinya setelah networking models itu muncul, maka setiap vendor itu bisa saling komunikasi. Misal di sini ada vendor Cisco, kemudian ada IBM, dan ada vendor Mikrotik. Nah, misal kalau ketiganya menggunakan networking yang sama, maka akan dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Selanjutnya, kita bahas TCP IP models. Untuk saat ini, dia sangat familiar dan sangat sering digunakan. Jadi, TCP IP models itu dia mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, atau bisa saling connect. Nah, terus untuk membantu dalam memahami setiap networking models itu, dia dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi TCP IP models itu dia memiliki layer, dan yang OC models dia juga memiliki layernya sendiri. Untuk yang OC models itu dia memiliki layers teman-teman, atau memiliki 7 layers. Kemudian untuk yang TCP IP model itu secara dokumentasi dia mempunyai 4 layers. Nah, ini adalah layer-layer dari TCP IP model nih. Nah, tetapi teman-teman kalau penerapan atau implementasi dari real networkingnya untuk TCP IP models itu dia lebih mudah dipecah menjadi 5 layer. Jadi untuk TCP IP models itu secara umumnya dia dikenal sebagai 5 layer nih. Kalau secara dokumentasinya dia tersendiri dari 4 layer saja. Contohnya misal di Cisco itu biasanya menganggap kalau yang TCP IP models ini dia memiliki 5 layer. Nah, jadi intinya setiap network models itu dia memiliki layer-layernya sendiri-sendiri. Nih, nah selanjutnya kita akan membahas cara lebih berfokus tentang layer-layer tersebut. Kita akan mulai dari layer yang application dulu, tapi sebelum itu perlu diketahui kalau jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkap-perangkapnya, media terhubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya, dan perangkap-perangkap tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda nih. Seperti router board ada yang diproduksi dengan Mikrotik dan Cisco. Kemudian untuk web browser ada yang dibuat oleh Google dan ada yang dibuat di Mozilla dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari networking models itu sendiri? Jadi cara kerjanya itu teman-teman itu bisa dipecah menjadi beberapa layer. Nah, thread 1 pada setiap layer atau lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa saling berkomunikasi dengan komponen yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perbedaan yang menggunakan networking models dengan yang tidak menggunakan networking models. Nah, dari 2 contoh di atas ini teman-teman bisa ambil kesimpulan kalau yang tidak menggunakan networking models atau biasanya kita sebut dengan closed networking sangat terlihat acak-acakan ya teman-teman. Sedangkan yang menggunakan networking models itu dia terlihat lebih terstruktur. Nah, ini untuk contoh networking models yang diambil dari web ini adalah yang OC model karena dia itu terdapat dari 7 layer. Nah, tapi kalian nggak usah bingung karena nantinya kita bakalan bahas tentang layer-layer ini. Nah, untuk pembahasan tentang layer pertama, kita akan membahas layer yang ada di TPC model, yaitu yang pertama ini application ya teman-teman. Di TCP IP model itu dia memiliki 5 layer. Untuk implementasinya di realnya ya teman-teman. Jadi
Jadikan layar itu semacam urutan atau aturan nih, teman-teman. Bagaimana jaringan kita itu selalu bekerja. Nah, misal menggunakan jaringan komputer itu kan prosesnya sangat cepat, teman-teman. Misal kita akan mengakses YouTube, nah itu akan pasti prosesnya sangat cepat. Ternyata di balik itu ada proses-proses yang dilakukan nih. Nah, proses-proses tersebut dikumpulkan atau dijadikan satu pada layar-layar yang ada di networking model ini. Jadi, ini adalah proses ketika kita mengakses sesuatu. Yang pertama, kita bahas tentang layar application nih. Adalah layar di TCP/IP model. Jadi, teman-teman, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya, contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya akan bahas yang HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server ya teman-teman. Jadi ketika kita mengakses web itu, dia ada yang menggunakan HTTP, ada juga yang menggunakan HTTPS. Kalau HTTPS itu biasanya ditandai dengan adanya tanda gebok yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa ambil contoh untuk mempelajari application layer ketika kita membuat sebagai pengguna ingin mengakses suatu website nih ya teman-teman. Itu kan menggunakan HTTP atau HTTPS nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ilustrasinya ya di sini. Nah, di sini setiap website itu kan pasti dia ada web server di dalamnya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ketika pengguna atau klien dia merequest website. Nah, itu biasanya request tersebut itu terdiri dari HTTP header. Jadi nanti website server akan reply request tersebut dan balasannya terdiri dari HTTP header. Nah, di dalam HTTP header tersebut itu akan banyak sekali informasi ya teman-teman. Seolah-olah satunya adalah informasi status, ada banyak sekali informasi status teman-teman. Ini contohnya ada 200 oke. Ini 200 oke itu menandakan bahwa request yang dilakukan klien itu dia berhasil. Kemudian ada informasi status yaitu 404, itu tandanya not found, itu artinya request yang dilakukan oleh klien itu tidak berhasil atau klien tidak bisa mengakses ya teman-teman. Nah, misal nih kita kan membuka suatu website, juga di sini sudah muncul tampilan websitenya. Itu artinya menandakan status informasinya itu dia 200 oke ya teman-teman. Sedangkan kalau 404 not found itu URL-nya tidak disetujui, tidak tersedia. Nah, kita lanjut. Nah, selain HTTP header, nanti si website server juga dia akan memberikan informasi data yang di-request oleh klien. Jadi intinya balasan dari web server ketika ada suatu pengguna yang merequest itu balasannya terdiri dari HTTP header dan data. Nah, contoh untuk dari application layer itu nggak cuma HTTP, di sini ada POP3, SMTP, biasanya untuk mengirim email, apa dia itu untuk menerima email, kemudian SSH dia itu untuk meremote. Nah, jadi teman-teman ketika kita menggunakan komputer untuk memproses apapun pada jaringan komputer itu pasti komputer kita mengalami proses atau menggunakan application lainnya. Ini tapi kita sendiri ya tidak sadar karena itu sangat cepat. Jadi dia memproses datanya dengan header sesuai dengan protokolnya. Nah, kita akan lanjut untuk layar yang kedua, yaitu
kita sudah membahas yang ini, application. Nah, layer selanjutnya kita akan bahas tentang transport layer. Langsung aja. Nah, transport layer langsung aja. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer transport data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UTP. Perlu kalian ketahui kalau di application layer itu kan contoh serversnya ada banyak nih, seperti ada POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain-lain. Tapi di transport layer ini dia hanya terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UTP. Untuk perbedaannya, TCP itu digunakan untuk IP karena support error check-in, dan UTP dia digunakan untuk kegiatan streaming game yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi fungsi dari transport layer itu kan dia memberikan service ke application layer nih. Jadi dia memberikan layanan ke application layer. Nah, salah satu service atau layanan yang dia berikan ke application layer kita, di sini ambil contoh yang TCP nih. Salah satu contohnya adalah TCP error recovery. Di sini kalian bisa lihat dulu di sini ini yang teman-teman. Cara kerja error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP ini ketika kita akan mengakses suatu web server atau kita akan mengakses suatu web. Nah, di application itu kan biasanya berupa HTTP responi yang terdiri dari HTTP header dan data, sedangkan di transport layer itu HTTP header dan data itu dia akan ditambahkan dengan TCP header, dan nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen, kemudian nantinya akan transmit ke perangkat jaringan atau layer yang selanjutnya nih teman-teman. Nah, layer network layer, nah itu nantinya kita akan bahas lagi. Nah, misalkan respon yang dilakukan oleh si web server ini yang tadi bisa hilang atau error, mungkin bisa di jaringannya overload atau lain-lainnya. Nah, overload itu artinya sudah banyak komunikasi ya teman-teman, atau wide domainnya tidak tercukupi nih. Nah, jika terjadi kejadian atau kesalahan seperti ini, nanti si klien akan melakukan request lagi. Tapi kan di tengah-tengah sini terjadi overload atau terjadi kesalahan atau error. Nah, itu nantinya si klien akan request lagi, kemudian si web server akan mengirim ulang paket yang hilang atau error. Jadi, itu dia memastikan data terkirim dengan baik atau bisa disajikan dengan baik. Itu adalah contoh dari TCP. Nah, beda dengan yang UTP, itu dia nggak peduli. Misal di sini, klien dia melakukan request ke web server. Terus nanti web servernya itu akan reply dengan HTTP header dengan TCP headernya. Terus nanti misalkan ada paket yang hilang, si UTP ini dia nggak akan memperdulikan. Dia akan tetap mengirim ke klien yang melakukan request tadi. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk yang UTP itu dia lebih cepat karena dia tidak memperdulikan paket yang hilang tadi. Nah, jadi UTP itu dia bisa digunakan untuk video streaming game dan lain-lain. Nah, jadi kan nggak mungkin ya ketika kita menonton video streaming itu dia menggunakan TCP. Itu maka dia akan lama. Nah, untuk TCP itu bisa diambil contohnya itu seperti di YouTube. Nah, untuk TCP kan misal ada kejadian nge-lag di tengah-tengah video. Nah, itu kan pasti ada proses pengiriman ulang dari kliennya. Jadi, si web server itu akan mengirim lagi. Nah, kalau misalkan yang UTP itu kan contohnya streaming video. Nah, misal kita akan menonton streaming video terus terjadi nge-lag di tengah-tengah.
saat streamingnya. Terus nanti kalau jaringannya udah stabil, nah itu kan dia akan beralih langsung ke menit selanjutnya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dia masih di menit yang itu. Nah oke, mungkin itu dulu untuk proses contoh UTP dan TCP ya teman-teman. Kita lanjut ke layer ketiga mengenai network layer. Nah, sebelumnya di application layer dan transport layer itu kan ada contoh protokolnya nih. Misal untuk application layer itu contohnya HTTP dan juga yang transport layer itu contohnya ada TCP dan UTP. Nah, sedangkan untuk yang network layer atau network ketiga ini, dia hanya terdapat satu contoh ya teman-teman, yaitu IP atau biasa kita sebut dengan IP address. Nah, jadi IP itu singkatan dari Internet Protocol. Nah, IP tersebut digunakan untuk mengakseskan atau memberikan alamat untuk saling berkomunikasi antar perangkat jaringan. IP itu dia merupakan penamaan dari perangkat komputasi, jadi semacam nama atau alamat dari jaringan komputer agar antar perangkat jaringan itu dia bisa saling komunikasi. Nah, kemudian untuk IP itu dia memberikan dua fitur, yaitu addressing dan routing. Nah, untuk addressing itu dia memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi, IP address itu contohnya seperti saat kita berbicara dengan teman. Nah, kita manggil mereka itu dengan nama. Begitu pula dengan jaringan komputer nih. Ketika dia ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, nah, dia akan memanggil perangkat lain itu menggunakan nama. Nama ini adalah IP address. Tersebut itu dia berbasis angka. Nah, kemudian IP itu dia akan ada dua, yaitu IPv4 atau IP versi 4 dan ada IPv6. Untuk IPv4 itu dia terdiri dari 4 outlet, yaitu setiap outletnya itu terdiri dari 8 bit. Nah, ketika dijumlahkan itu dia terdapat pengamatan 32 bit. Kemudian untuk IPv6 itu dia memiliki 8 blok. Dan ketika dijumlahkan itu dia memiliki 120 bit pengalamatan. Dan di sini kita ambil contoh untuk yang addressing, teman-teman. Nah, ketika suatu perangkat atau komputer ini dia memiliki IP atau namanya tersebut itu seperti misal yang ini komputer 1 yaitu memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat komputer yang kedua atau yang B ini dia memiliki IP 192.168.1.2. Nah, jika mereka antar perangkat A dengan perangkat B ingin berkomunikasi, maka mereka komunikasinya itu menggunakan IP tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai routing. Untuk routing sendiri, itu tak jauh sekali dengan kata router. Jadi, router itu kan dia berfungsi untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network, sedangkan yang sama network itu dia menggunakan switch ya teman-teman. Kemudian, router dia itu mempunyai cara kerja yang disebut dengan routing. Routing salah satu fitur yang dibedakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, misal pada jaringan komputer nih, kita akan mengirimkan paket atau data dari perangkat A ke B. Nah, di routing dia akan mencari rute tercepat agar paket tersebut sampai ke tujuannya. Nah, contohnya di sini kita ingin mengirimkan paket. Itu kan pasti akan mencari kantor pos terdekat. Nah, dari kantor pos terdekat ini nanti dia akan memfilter route pada saja kira-kira yang tercepat agar paket tersebut sampai. Nah, kalau kita implementasi dalam perangkat jaringan komputer, si kantor pos ini dia itu adalah router. Dia itu akan mencari rute yang tercepat agar paket-paket tersebut
sampai ke tujuan. Jadi semisal perangkap ingin melakukan komunikasi ke perangkap yang dituju, itu nanti si router dia akan mencari jalur yang tercepat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang layer mengenai data link layer dan physical layer. Kita akan langsung duanya. Ini jadi teman-teman, data link layer itu dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, ini kita kan pasti bingung nih, physical layer itu apa sih? Nah, physical layer itu dia mendefinisikan cabling atau kombinasi perkabelan atau suatu jaringan komputer. Jadi istilahnya itu dia seperti mendefinisikan secara fisik apa saja yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Ini contohnya bisa seperti gambar yang ini ya teman-teman. Semisal ada perangkap ataupun itu dan mereka ingin saling terhubung, nah itu maka perangkapnya itu apa, kemudian cablingnya dia menggunakan apa. Untuk cablingnya itu dia bisa menggunakan wireless atau wired. Wired itu artinya dia menggunakan kabel, sedangkan wireless itu near kabel atau tanpa kabel. Jadi si physical layer itu dia mendefinisikan secara nyata apa sih yang digunakan dan dibutuhkan agar kedua perangkap ini atau device bisa saling terhubung. Apakah dia menggunakan wired atau dia menggunakan wireless. Nah, di dalam hal wireless kabel UTP ini kan bisa menggunakan kabel UTP untuk wired yang menggunakan kabel, sedangkan untuk wireless kita bisa menggunakan elektromagnetik ya teman-teman. Kita bisa ketikkan saja. Nah, ini menggunakan seperti gelombang, jadi tanpa menggunakan kabel ya teman-teman. Jadi intinya data link itu dia mendefinisikan atau menyatakan physical layer. Nah, kemudian salah satu fitur pada data link layer itu ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Defense Mechanism. Nah, itu hampir sama dengan yang ini, error reconcile pada TCP yang di transport layer. Ini tapi kalau yang ada di data layer ini dia mekanismenya berbasis error detection, tetapi kalau yang di sini itu dia nggak hanya melakukan error detection, tetapi dia juga melakukan referee. Jadi dia bisa disimpulkan kalau referee itu dia akan mengirimkan ulang. Jadi yang di TCP ini tema-tema atau kembali dia sudah melakukan deletion error, maka itu dia akan langsung mengirimkannya kembali. Kemudian secara sederhananya itu ketika jaringan komputer kita itu ada error yang dideteksi oleh data link layer, ada error detection mechanism. Nah, maka data link layer itu dia akan bekerja sama dengan transport layer, karena dalam transport layer juga dia akan mendeteksi dan merecommend dia akan bekerja sama dengan transport layer untuk mendeteksi dan mengirimnya kembali. Nah, gambarannya ketika ada suatu pengguna atau klien itu dia mengakses suatu website nih, dan si website server dia akan melakukan transport menggunakan TCP, kemudian di situ ada error, dia akan melakukan detection yang dilakukan oleh transport layer dan data link layer. Kemudian dia akan mengirimnya kembali, jadi klien akan melakukan request baru lagi ya teman-teman. Nah, dan web servernya akan mereply lagi. Nah, kita sudah selesai terkait layer-layernya nih. Jadi bagaimana data-data itu melewati setiap layer
Dan proses tersebut itu dinamakan apa? Nah, pertama kita akan membahas Scheme-Swales, itu proses pembungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi yang ini atau gambar di sebelah kiri ini. Jadi kan di sini misal kita mengumpulkan data nih, data yang berawal dari application layer. Nah, data dari application layer ini diteruskan ke transport layer. Nah, di transport layer ini teman-teman itu bisa ditambahkan TCP header atau UTP header yang sebelumnya sudah kita bahas, itu nanti akan disesuaikan. Jadi intinya ketika sudah sampai ke transport layer ini, itu dia ditambahkan TCP dan UTP header. Nah, pada setiap bagian yang kolom kedua, yang di bagian transport layer, jadi pada bagian ini, message-nya itu namanya dengan segmen. Jadi, ketika data sudah dibungkus dengan TCP/IP atau UTP header, maka nama bagian itu dinamakan dengan segmen. Ini teman-teman bisa lihat di transport layer, data digambarkan di TCP atau UTP header. Nah, kemudian ketika sudah sampai di transport layer, dan itu akan diteruskan ke layer berikutnya, yaitu network layer. Maka message itu dinamakan dengan IP packet. Ini teman-teman bisa lihat di network layer, itu plus data, plus TCP atau UTP header, kemudian plus IP, ini dinamakan IP packet segmennya. Nah, kemudian ketika dia sudah mencapai data link layer, itu dia akan ditambahkan data link header dan data link tied. Oke, ketika kepala dan ini adalah ekornya. Nah, mana sih bagian ini dia dinamakan dengan frame data link atau data plus TCP or UTP header plus IP plus data link header dan data link trailer. Nah, selanjutnya ketika dia sudah sampai di data link layer, nih kemudian dia akan masuk ke layer terakhir atau physical layer. Ini kita anggap saja yang ini, kotakan ini ya, itu physical layernya. Maka itu sudah terbentuk bit, maka bit itu adalah binary dengan angka 001. Jadi proses yang dilakukan si sender ini, jadi misal sender ingin melakukan pengiriman paket ke data receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dia dinamakan encapsulation. Jadi yang melakukan encapsulation itu adalah si sendernya. Jadi ketika sender ingin melakukan atau mengirimkan paket ke receiver, itu kan dia harus melewati 4 layer ini. Nah, ketika sudah di physical layer, kemudian nyampe ke receiver, maka proses yang saat ada di receiver ini dia dinamakan decapsulation. Jadi decapsulation ini dia akan melakukan perubahan agar dia menjadi data lagi nih teman-teman. Jadi ketika si sender dia melakukan proses dan sudah menjadi dalam bentuk bit, maka itu akan diuraikan lagi ke receiver. Nah, kemudian saat di receiver itu, saat dia sudah masuk ke network layer atau yang dari bawah ini, kita bacanya dari bawah itu nantinya data link header dan data link trailer atau kepala dan ekornya ini akan dihapus. Nah, kemudian saat lanjut menyampaikan ke transport layer, itu nantinya IP paketnya akan dihapus juga ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi ketika nyampe di application, maka nanti TCP dan UTP-nya juga akan dihapus. Nah, setelah itu si receiver ini bisa menikmati datanya.
Jadi dia sudah kembali ke dalam bentuk data. Jadi intinya si sender ini dia akan melakukan proses encapsulation, kemudian diubah menjadi bentuk bit. Kemudian si receiver ini melakukan proses decapsulation, dari bit dia ubah lagi ke dalam bentuk data. Nah, oke, setelah kita membahas decapsulation dan encapsulation, kita lanjut ke OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan ya teman-teman dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami nih teman-teman. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lain nih teman-teman. Oleh karena itu, buatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI Server Layer Model ya teman-teman. Kemudian lanjut. Sedangkan yang tadi TCP RIP model itu dia secara dokumentasinya dia memiliki 4 layer ya teman-teman. Sedangkan kalau secara implementasi di real jaringannya itu dia biasanya 5 layer. Yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ini dia nggak jauh berbeda dengan yang berbeda itu hanya pada layernya. Nah, untuk OSI model itu kan ada 7 layer. Nah, untuk 4 layer yang pertama itu sama ya teman-teman. Untuk yang OSI model ini di sini ada physical, ada juga data link, kemudian network dan transport. Nah, yang membedakan di OSI model ini pada layer application itu dia dipecah menjadi 3, yaitu application, presentation, dan census. Dan perbedaan lainnya itu juga ada pada name of messages pada setiap layernya. Kalau di TCP IP di transport layer itu kan message-nya itu dinamakan dengan segmen. Kemudian ada IP paket, kemudian ada frame, dan kemudian ada bit. Sedangkan kalau di OSI model itu dia mempunyai istilahnya sendiri-sendiri. Nih, ada yang L7 PDU, ada yang L6 PDU, kemudian untuk upper layernya nih, kita bisa menghitung 5 sampai 7 dari bawah. Misalkan ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dihitung dari bawah dari 5 sampai 7 atau di bagian session sampai bagian application ini dia berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk yang lower layer pada bagian 1 sampai 4 itu teman-teman bisa hitung dari bawah sampai di bagian transport. Ini dia itu berkaitan dengan user interface. Selain user interface, dia berkaitan dengan data formatting dan dia juga berkaitan dengan communication session nih. Jadi intinya proses yang dilakukan pada setiap layer itu sama baik di OSI model maupun di TCP model, IP model. Nah, yang membedakan itu cuma hanya pada di sini di bagian application. Untuk OSI model itu terpecah menjadi 3, yaitu application, presentation, dan session. Kemudian perbedaan lainnya juga hanya ada di name manager-nya.
di mana yang OSI model itu mempunyai istilahnya sendiri seperti L5 PDU, L4 PDU, dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai networking models dan semoga saja teman-teman bisa paham untuk video selanjutnya. Saya akan bahas IP address dan subnetting ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.